Halo pemirsa Kupas TV dimanapun berada, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung meresmikan 22 kampung restoratif Justice di Kota Metro, yang dilakukan secara simbolis di Jalan Tengger, Gang Masjid RT 030 RW 080, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Selasa 14 Februari 2023. Kajati Lampung, Nanang Sigit Yulianto menyampaikan, ia telah meminta Kejari Metro untuk intens melakukan pendampingan persoalan hukum di tengah masyarakat yang dapat diselesaikan melalui RJ, dengan diresmikannya Kampung RJ di seluruh kelurahan yang ada di Kota Metro diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat ketika berhadapan dengan hukum. Nanang mengungkapkan, persoalan hukum ringan dapat diselesaikan oleh masyarakat melalui restoratif justice dengan pendampingan jaksa, jadi tidak perlu datang ke Kejaksaan Negeri. Cukup dilakukan di Kampung RJ dan pihak kejaksaan yang datang ke Kelurahan Kampung RJ ketika ada permasalahan hukum. Kajati juga menerangkan bahwa terdapat 3 persoalan hukum yang bisa diselesaikan di Kampung RJ, mulai dari pencurian ringan hingga penganiayaan, seperti ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian bukan residivis, kemudian dengan kerugian di bawah 2,5 juta rupiah. Sementara ancaman di atas 5 tahun tidak bisa, kasus pembunuhan juga tidak bisa diselesaikan di Kampung RJ, dirinya juga mengungkapkan, setiap persoalan hukum yang diselesaikan di Kampung RJ harus disaksikan oleh aparat penegak hukum lainnya hingga perangkat pemerintah setingkat camat dan lurah. Ia menegaskan, hadirnya puluhan kampung RJ di Kota Metro sebagai upaya minimalisir persoalan hukum yang dapat diselesaikan di luar persidangan pengadilan. Jadi hadirnya kampung RJ juga diharapkan dapat meminimalisir proses hukum, daripada harus ke pengadilan. Dari pantauan tim Kupas TV di lokasi, sebelum meresmikan puluhan kampung RJ di Metro, Kajati Lampung, Nanang Sigit Yulianto terlebih dahulu meresmikan gedung kantor Kejaksaan Negeri Kota Metro. Dalam peresmian tersebut dirinya berharap Kejari Metro dapat merawat dan memanfaatkan gedung yang tersedia dengan baik. Selain itu, dengan berdirinya gedung baru, Kejari Metro mampu lolos wilayah bebas korupsi. Mengaji di seluruh kelurahan di Metro ini, agar benar dimanfaatkan semaksimal oleh masyarakat ketika masyarakat berhadapan dengan hukum. Ya. Masyarakat bisa menggunakan kampung ini seluas-luasnya. Ya. Kapan saja silakan sudah ada berdiri di kampung di kelurahan masing-masing. Tidak perlu datang ke Kejaksaan Negeri, ya. Tapi cukup di kelurahan, nanti biar kejaksaannya yang datang di kelurahan. Ya. Ketika menemui masalah hukum, itu aja. Pak, persoalan hukum apa saja sih Pak yang bisa diselesaikan di Kampung RJ itu Pak? Tadi ada 3 syaratnya. Ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Oke. Terus terdakwa bukan residivis, baru pertama kali. Ya. Yang ketiga ada kerugiannya di bawah 2,5 juta. Tapi itu sangat bisa apa yang mengenai kerugian itu masih bisa di elastis. Tapi kalau yang ancaman harus di bawah dari 5 tahun. Di bawah 5 tahun nggak bisa. Pembunuhan nggak bisa, ancamannya nggak bisa. Tapi kalau penganiayaan, ya, pencurian kecil itu, penadahan bisa, penadahan gitu. HP koncone orang ini barang curian. Sorry, VRJ. Anak-anak yang memang masih Bisa, terutama itu. Anak-anak itu kan kasihan kalau kita tidak bukan menyelesaikan masalah, tapi bikin masalah baru. Makanya nanti memberikan arahan hukum atau pendampingan hukum di rumah resosialisasi ini dari pihak siapa Pak? Kejaksaan Negeri. Iya, Kejaksaan Negeri. Berarti ada pihak yang ada di rumah resosialisasi sini ada pihak? Ya, sekali juga harus tiap hari ya. Jadi bisa konsul. Konsultasi gitu. Terus dalam pelaksanaan RJ harus disaksikan tokoh-tokoh masyarakat. Harus ada tokoh masyarakat, ada penegak hukum lainnya, ada polisi, ada jaksa, ancaman juga boleh, Pak Lurah juga boleh. Artinya ada target ya Pak ya, pengurangan proses hukum sampai ke kejaksaan ya Pak ya? Harus dengan RJ harus ada pengurangan proses hukum daripada repot di pengadilan, dan juga hasilnya juga
kurang memirsa keadilan, walaupun sebenarnya sudah maksimal ya, tamu hukum itu menuntut tamu hukum itu sudah sesuai dengan keadilan, tetapi kadang-kadang dari pihak korban belum merasa adil. Makanya dengan aja perjamahan itu saling memaafkan, ini keadilan yang sebenarnya ini. RT RW dan sebagainya, nggak usah sampai ranah hukum yang sampai selesaikan. Ini bagian dari edukasi yang disampaikan oleh Pak Kajati tadi. Saya bangga, beliau berkenan hadir di sini, saya bangga, saya hormati. Mudah-mudahan Metro ke depan akan semakin hebat, warganya semakin taat hukum. Kemudian ketika kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap OPD gitu, kita dukung nggak sih Pak dari pemerintah Kota Metro, Pak? Ya, mestinya silakan aja. Ini bagian dari ketaatan hukum. Nah, makanya jangan main-main dong, ya kan? Aja main-main. Aku era main-main. Ada warning nggak Pak kepada OPD Pak? Enggak. Ataupun pengelola anggaran Pak? Sudah berkali-kali. Bahkan sampai saya bilang pada waktu apel pagi, setiap apel pagi saya mimpin, di endingnya saya mesti bilang, jangan sampai mayat saya bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum. Dari Kota Metro, Arbi Pratama, Kupas TV, melaporkan.